Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai file I/O ya, input output. Jadi bagaimana kita membuat aplikasi menggunakan Visual Studio, dalam hal ini Visual Studio 2015, bekerja dengan file text ya. Nah, kita membutuhkan sebuah namespace yaitu I/O ya. Nah, kalau kita di modul ini sini nanti kita akan pelajari bagaimana bekerja dengan file I/O, kemudian writing files, reading files, dan ada the file chooser ya. Kita langsung saja lihat sebagai prakteknya. Nah, nanti tahapan-tahapan dalam menuliskan sebuah data ke dalam sebuah file. Yang pertama adalah we open a connection to a file, jadi kita buka koneksi ke sebuah file. Kemudian we write some data to the file, jadi kita tuliskan beberapa data berbentuk file data teks ya. Kemudian close the file ya. Nah, kita butuh sebuah namespace yaitu system.io. Nah, ini penulisannya, statement ini dituliskan di atas public class ya, dengan keywordnya import ya. Nah, dengan namespace system.io ini nanti kita bisa menggunakan beberapa metode ya, ada stream writer, stream reader, dan lainnya ya. Oke, kita buat dulu sebuah project dengan desain seperti ini. Ini adalah satu text box ya, kita beri nama txt data, kemudian ada button nih, kita beri nama cmd save atau btn save ya, dan ada open file di sini ya. Ada dua button, satu text box. Baik, kita coba buat new project. Kita beri nama projectnya, misalnya namanya Walking with I/O ya. Lokasinya tetap di sana, tidak saya ganti. Pastikan template-nya menggunakan bahasa Visual Basic Windows ya. Ini Windows Phone Application ya. Kita klik OK. Ini kita menggunakan Visual Studio 2015 ya. Baik, untuk desain tadi kita lihat di modul kita hanya membutuhkan satu buah text box. Kita masukkan satu buah text box di sini. Nah, secara default text box ini hanya bisa diperbesar ukurannya ke kanan atau ke kiri ya, lebar dari objek ini. Tapi kalau ke bawah nih, memanjangnya nggak bisa, defaultnya seperti itu ya. Nah, maka caranya bisa kita klik di sini. Ini ada tanda panah kecil. Multiline-nya kita pastikan di checklist. Nah, sehingga sini kalau kita klik ada tanda panah ke bawah, ini bisa kita perbesar. Seperti ya, formnya saya perbesar sedikit lagi. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, multiline tadi juga ada di jendela properties. Di sini ada property multiline ya, kita setting menjadi true supaya bisa digeser ke bawah nih ukurannya ya, size-nya. Kemudian kita tambahkan objek button ya. Ada satu objek button, kemudian di sini ada satu objek button lagi ya. Oke. Nah, objek button ini tadi kita lihat di sini save file, yang di kanan open file ya. Ini save file untuk menyimpan file button ini. Dan yang button yang kanan ini open file ya. Yang open file kita beri nama btn open. Oke. Yang save file ini kita beri nama btn save. Untuk text box kita klik text box, kita beri nama apa tadi? txt data ya. Kita beri nama txt data untuk text box ya. Formnya sendiri ini kita berikan property text dari form ini file IO ya. Kita beri nama, dituliskan di property textnya. Ini mesti form 1 ya, file IO ya, seperti ini ya. Oke, desain kita seperti ini.
ada satu text box txt data, kemudian ada button btn save dan button btn open ya. Oke, sekarang kita coba yang pertama terlebih dahulu adalah bagaimana menuliskan atau menyimpan file teks ya. Kita lihat di modul lagi. Kita lihat di modul ini. Nah, untuk menyimpan data kita memerlukan satu kelas namanya stream writer ya. Stream writer hanya bisa dipanggil atau digunakan ketika tadi sudah kita import system.io ya. Maka sekarang di coding silakan double klik btn save nya, kita double klik. Nah, kursor berada di event klik dari btn save ya. Nah, sebelum memanggil stream writer kita pastikan di atas nih ya, klik kursor di sini di public class, sebelum huruf P tekan enter. Nah, di atas nih panah ke atas kita import system.io ya, seperti itu. Sehingga dengan system.io ini kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Baik, kita coba lihat lagi modulnya. Di sini metodenya adalah stream writer. Kita buat objek dari stream writer, kita beri nama my writer ya. Kita lihat lagi codingan lengkapnya. Kemudian dengan my writer ini kita bisa panggil kelas create text untuk membuat file text. Lalu kita tuliskan di sini dengan metode writeLine, itu diisi dengan apa yang ada di txt data ya, dari property text. Kemudian kita close ya. Oke, mari kita coba buat dim my writer as stream writer ya. Kemudian my writer sama dengan file dot create text, buka kurung tanda petik. Nah, di sini tuliskan nama filenya, tapi kita bisa lengkapi dengan drive dari yang akan kita gunakan untuk menyimpan file ini ya. Misalnya saya akan simpan di drive E misalnya ya. Drive E, jadi saya di sini E2. Kemudian kita beri nama seperti example.txt ya. Kemudian kita tuliskan ya my writer.writeLine, dituliskan dari txt-data.text ya. Jadi teks yang ada di txt data kita tuliskan, lalu kemudian kita close ya, my writer.close ya. Nah, dengan coding ini artinya kita membuat sebuah file, itu namanya file example.txt yang ada di directory E.2 ini ya. Lalu isi dari file ini adalah sesuai dengan yang ada pada teks dari txt data. Kemudian jangan lupa kita close ya. Oke, kita coba. Sebelumnya kita cek di sini di data E tidak ada ya, example tidak ada. Kita coba buat, klik start. Kemudian di sini misalnya kita tuliskan sebagai contoh, this is my example using IO ya. Kita klik save file sekali, sudah tidak ada respon ya, tidak ada reaksi karena memang di sini tidak ada. Kita buatkan message ya untuk pesan berhasil atau tidak ya. Kita coba cek nih, saya close. Kemudian kita cek di data E. Ini ada example ya. Kita buka isinya. Nah, this is my sample using IO. Oke ya. Oke, bisa dipahami nih untuk menuliskan sebuah file teks. Nah, kalau misalnya kita tuliskan lagi misalnya my second example ya. Kalau saya save, maka apa yang terjadi? Kalau saya buka di dalam sini example.txt, yang
tadi tulisan yang pertama itu hilang ya, digantikan dengan tulisan yang baru ya, my second example. Kenapa seperti itu ya? Jadi saya close dulu ya, karena kita menggunakan properti create text ya, atau metode create text. Ada metode lain yaitu namanya append text. Nah, kalau append text ini kita bisa menambahkan isi dari tulisan dari yang ada di dalam file ini sebelumnya, ditambahkan lagi dengan yang baru gitu ya. Contoh tadi kan kita tulis second example ya, di sini this is my new example misalnya ya. Kalau saya klik save, kita close, kemudian kita buka. Nah, jadi ada 2 baris ya, this is my new example, yang tadi yang my second example tetap ada ya. Kenapa seperti itu? Karena kita menuliskannya menggunakan metode append text ya. Jadi itu perbedaan antara create text dengan append text ya. Oke, kita lihat lagi modul kita. Setelah kita berhasil menyimpan, berikutnya kita bisa membuka ya, reading from a file ya. Nah, kalau reading from a file kita gunakan metodenya stream reader ya. Silakan masuk ke design dan klik open file. Kita buat di sini di my reader as stream reader ya. Kemudian kita tuliskan my reader sama dengan file.openText. Nah, yang kita tuliskan di sini sama dengan file yang sebelumnya ya. Ini yang mau kita buka ya. Kita copy, kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita isi txt.data.txt, diisi dari myreader.read to end ya. Ya, lalu kita close myreader.close ya. Nah, dengan perintah ini jadi kita membuat objek dari stream reader, di mana objek ini akan membuka file teks dari file ini ya. Ini langsung kita tentukan secara statis. Nanti kita coba praktekkan bagaimana untuk memilih file yang lainnya ya pada saat runtime. Kemudian kita mengisi teks dari txt data, diisi dari myreader dengan menggunakan metode read to end. Jadi baca semua ya isi dari file ini, lalu ditampilkan di txt data, di text box kita ya. Kemudian kita close ya. Kita coba klik start. Ini kosong. Kalau kita klik open file, maka ditampilkan isi dari file teks kita tadi ya. Oke, itu satu penggunaan untuk membaca isi dari sebuah file teks ya. Nah, tapi ini masih statis ya. Bagaimana membuka dan juga menyimpan, ini filenya masih statis. Kita mau ketika menyimpan dan membuka itu bisa dipilih oleh user ya. Maka kita bisa gunakan dan namanya file dialog ya. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini disebutnya file choosers ya. Kita tambahkan beberapa coding. Nah, di sini ya kita tambahkan dim dialog as open file dialog di open ya. Di sini setelah dim my reader kita tambahkan di sini dim dialog as open file dialog. Kemudian dim selected as boolean. Kemudian dim file name as string. Nah, dialog ini kita buat sama dengan new open file dialog. Bahkan ini if selected sama dengan true, then file name sama dengan dialog dot file name. Kemudian dicek if file dot exist file name
dialog. Nah, di file exist file, then my reader, nah yang tadi kita tuliskan, will open the text ya, sampai dengan close. Ini kita pindahkan ya, ini saya cut, Ctrl X, pindah ke sini, Ctrl V ya. Oke, nanti saya jelaskan. And if, nah di sini kalau dialognya tidak diisi, oke, if selected true, ini if else-nya message box ya, seperti itu ya. Nah, saya jelaskan codingnya. Jadi pertama, ketika tadi kita baru menuliskan untuk membuka file itu secara langsung di sini, sekarang kita gantikan itu dengan file name ya. Jadi ini saya hapus file name. Jadi sekarang kita bisa membuka file sesuai dengan apa yang dipilih oleh user menggunakan open file dialog ya. Sini kita deklarasikan open file dialog dengan nama objeknya dialog ya. Kemudian if selected ini tipenya boolean ya. Oh sebentar, selectednya harusnya diisi dulu ya di sini ya. Selected sama dengan dialog dot show dialog ya. Kalau nanti sudah dipilih oleh user, itu artinya selectednya bernilai true. Tapi kalau tidak dipilih file gitu yang bisa di cancel, berarti selectednya bernilai false ya. Nah, ketika dipilih salah satu file, maka file name-nya properti variable string file name akan diisi dengan properti file name dari dialog ya. Berarti file name yang dipilih. Nah, ketika dicek nih apakah file itu ada, exist ya, file name yang dipilih tadi. Ketika memang ada file name-nya, maka kita melakukan membuka file ya, open text dari file name yang sudah dipilih oleh open file dialog ya. Kemudian properti text dari txt datanya ini akan diisi dari my reader ya, dari file name yang kita buka tadi nih, dibaca read to end dan simpan atau ditampilkan di text box, setelah itu di close. Nah, kalau misalnya tadi dipilihnya file yang tidak ada, yang tidak tersedia, maka ditampilkan pesan no such file ya. Kita coba lagi, kita klik open, maka ditampilkan open file dialog ya. Kita bisa pilih di sini misalnya example ya, klik open maka tampil ya. Oke, seperti itu ya. Setelah kita bisa membuka file menggunakan open file dialog, berikutnya kita akan coba melakukan modifikasi untuk menyimpan file ya, menggunakan save file dialog ya. Nah, hampir sama ya, kita menggunakan juga di sini the dialog selected dan file name, tapi dialognya pakai save file dialog ya. Oke, siapkan di sini dim dialog as save file dialog, kemudian dim selected as boolean, dim file name as string ya. Kemudian dialog kita akan isi dengan new file dialog ya. Dialog diisi dengan new save file dialog, dan selectednya ini diisi dengan dialog.show dialog, dialog.show dialog ya. Kemudian tambahkan if selected sama dengan true, sama dengan true ya, maka file name sama dengan file name sama dengan dialog.file name ya. Kalau ini kita pindah, ini kita cut ya, Ctrl X, pindah ke sini, paste, Ctrl V. Dan sini kita
kita gunakan create text ya. Create text, nama filenya ini kita ganti dengan file name ya. Oke, seperti itu codingnya ya. Penjelasannya hampir sama seperti yang tadi ketika btn open ya. Tapi di sini kita gunakan stream writer untuk menulis dan kita gunakan save file dialog ya, sehingga nanti akan muncul save file dialog untuk kita menentukan nama file dan lokasi penyimpanannya di mana ya. Ini ada variabel boolean ya, dengan nama selected, dan file name ini variabel string, dialog ini kita jadikan objek new save file dialog, kemudian selected nih bolehnya diisi dengan menampilkan ya show dialog dari save file dialog ya. Nah, ketika dipilih, ketika diklik OK itu berarti bernilainya true. Kalau tidak dipilih atau diklik cancel itu bernilai false ya. Ketika dipilih bernilai true, file name-nya diambil dari file name dari show dialog ya, dari save file dialog. Kemudian setelah itu lanjut seperti biasa tadi kita tuliskan, tapi tuliskan di kita membuat file di sesuai dengan file name yang dipilih dari save file dialog ya. Lalu dituliskan semua isi dari txt data, setelah itu di close ya. Oke, kita coba klik start. Nah, tampil seperti ini ya. Ini kita bisa ketik misalnya this is the example ya. Kita klik save. Nah, akan muncul save file dialog seperti ini. Kita simpan di E misalnya ya. Kemudian nama filenya misalnya using save dialog misalnya ya. Save as type-nya, oh ini tidak ada ya, kita bisa langsung tentukan .txt misalnya ya. Kita klik save dan kita close. Kita coba lihat di directory kita di E using save dialog. Nah, ini kita buka ya, sudah ada ya biasanya seperti ini. Oke, seperti itu ya, itu penjelasan penggunaan namespace system.io dan sampai dengan penggunaan open file dialog dan save file dialog. Oke, terima kasih. Cukup untuk materi kita pada hari ini.